Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayuning, selaku dosen pengamat mata kuliah governansi digital. Perkenalkan, saya Tasya Amanda dari kelompok 1, ingin mempresentasikan e-governance KPPPA, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan prinsip well and trust. Nah, saya dari kelompok 1, berikut ini adalah teman-teman kelompok saya. Nah, yang pertama itu ada strategi KPPA dalam kerangka IT Governance Well and Trust. Nah, yang pertama itu ada IT Principles, yang mana menerapkan peran strategis TI dalam mendukung visi KPPA sebagai katalisator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara digital. Lalu ada IT Infrastruktur, yang mana infrastruktur TI bersama shared infrastruktur, yaitu meliputi jaringan server dan command center terpusat. Lalu yang ketiga ada IT Arsitektur, yang mana membangun arsitektur terintegrasi berbasis cloud, yang mana menghubungkan seluruh unit kerja KPPA di pusat dan di daerah. Terus ada business application needs, yang mana yaitu kayak identifikasi kebutuhan apa saja, kayak aplikasi bisnis, yang mana untuk pelayanan berbasis digital gitu. Lalu ada IT investment dan prioritization, itu kayak alokasi anggaran TI berdasarkan prioritas strategis dari sisi pelayanan publik, ke infrastruktur, lalu ke inovasinya. Lalu yang kedua itu ada perilaku KPPA dan pengadaan teknologi informasi, yang mana perilaku yang diharapkan itu harus ada cost consciousness, yang mana itu kayak efisiensi anggaran TI, yang mana itu untuk dampak layanan optimal. Gitu. Lalu yang kedua itu customer fokus, yang mana berfokus dan berorientasi pada kebutuhan perempuan dan anak sebagai pengguna layanan. Ini fokus pada perempuan dan anak-anak gitu. Lalu yang ketiga itu ada innovation, yang mana itu mendorong inovasi digital dalam proses bisnis KPPA. Lalu ada collaboration, yang mana sinergi antar unit kerja melalui platform digital bersama. Lalu ada accountability, yaitu transparansi penggunaan TI dan pertanggungjawaban publik. Jadi harus transparan gitu ke publik. Lalu yang terakhir itu ada data driven, yaitu pengambilan keputusan berbasis data dan juga analitik. Nah, sedangkan di tahap adopsi TI KPPA itu harus ada awareness, yang mana itu sosialisasi manfaat TI kepada seluruh pegawai atau ASN KPPA. Maka ada interest, yang mana itu pelatihan dan juga capacity building digital literasi ya, pelatihan kepada seluruh ASN KPPA. Lalu ada evaluation, yang mana pilot project system di office dan juga layanan. Yang pasti perlu namanya evaluasi ya setiap project itu. Lalu ada trial, yaitu uji coba terbatas pada unit kerja tertentu. Perlu dilakukannya uji coba untuk melihat apakah project ini telah berhasil, apakah faktor ini dapat memberhasilkan atau malah menghambat. Gitu. Lalu yang kelima ada adoption, yang mana implementasi penuh dan juga monitoring secara berkelanjutan. Gitu. Nah, lalu strategi KPPPA itu ada 6. Yang pertama networking asset, pastinya ini tuh butuh yang namanya jaringan. Jadi butuh infrastruktur jaringan fiber optik antar kantor KPPA. Lalu ada konektivitas VPN untuk kerja jarak jauh. Lalu juga integrasi sistem gitu dengan Pemda, gitu. Jadi bisa saling terhubung gitu, satu data ya. Lalu yang kedua itu ada aset fisik, yang mana data center KPPA itu harus ada fisiknya gitu. Misalnya ada berlokasi di Jakarta, satunya tuh berlokasi di daerah lain, tapi memang masih satu jaringan, masih terhubung dan sama. Lalu ada perangkat keras seperti server, workstation dan juga jaringan. Lalu juga ada fasilitas comment center lain untuk digital. Lalu yang ketiga itu ada hak aset, yang mana hak cipta aplikasi gitu ya, harus dipatenkan, paten metode inovasi layanan digital, dan juga lisensi perangkat lunak dan database nasional gitu, agar semakin optimal kinerjanya. Lalu ada aset hubungan, yang mana ini tuh kemitraan strategis dengan Kominfo misalnya, dengan BRIN gitu, agar sistem itu semakin kuat gitu. Lalu ada kolaborasi dengan lembaga internasional. Nah, kolaborasi itu pastinya penting ya untuk inovasi, untuk melihat bagaimana lembaga internasional itu dalam menggunakan TI gitu, IT. Jadi kita tuh bisa tahu gitu, bagaimana caranya agar kuat sistemnya. Lalu juga jaringan koordinasi dengan UPTD dan daerah-daerah lain gitu. Lalu yang keempat itu ada aset karakter manusia, pastinya SDM. SDM itu penting sekali ya, karena kan dalam menjalankan sistem ini perlu namanya SDM, mana SDM manusia yang pintar gitu, yang bisa dalam menggunakan IT gitu. Lalu ada budaya inovasi dan kebudayaan berkelanjutan. Perlu yang namanya pembelajaran secara berkelanjutan agar pegawai yang menjalankan juga bertanggung jawab terhadap IT di KPPA itu lebih berinovasi lagi. Lalu ada program sertifikasi IT. Nah, pastinya ASN ini perlu pelatihan dan juga sertifikasi agar mereka tuh lebih lebih kompeten lagi dalam dalam menjalankan IT di KPPA ini. Lalu yang keenam itu ada aset finansial, yang mana anggaran IT ya sesuai IT tahunan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Lalu juga cost benefit analysis investasi digital, dan juga ada dana pengelolaan aset dan pemeliharaan sistem. Lalu sasaran KPPA berbasis SMART ya, prinsip SMART itu spesifik, measurable, achievable, relevan dan juga tangible. Nah, di spesifik atau sasaran ini tuh digitalisasi layanan ya, dilihat dari digitalisasi layanan pastinya 100% layanan publik itu tuh KPPA tersedia secara online ya, agar mudah. Lalu untuk indeks SPBE-nya itu yaitu meningkatkan skor SPB KPPA ke predikat yang baik atau bahkan ke sangat baik ya. Lalu ada SDM digital, itu peningkatan kompetensi TI ASN KPPA 80% tadi dengan sertifikasi, pelatihan gitu. Lalu data governance itu implementasi satu data KPPA terintegrasi, yang mana satu data yang dimaksud ini adalah saling terhubung gitu ya, pusat dan daerah. Lalu M-nya miserable-nya, kalau dilihat dari digitalisasi layanan, pastinya miserable itu jumlah layanan digital atau layanan ya, bisa apa ya, semua itu bisa terlayani lah. Lalu indeks SPB-nya itu skor SPB-nya sasarannya tuh lebih dari 3,5 ya. Lalu SDM digitalnya tuh SN itu bersertifikat digital literasi gitu loh ya, digitalisasi. Lalu untuk data governance-nya tadi jumlah data set tervalidasi di portal data. Lalu achievable-nya dilihat dari digitalisasi layanan itu bertahap ya, via transformasi digital. Lalu untuk indeks SPBE-nya itu benchmark sejenis rata 3,2. Lalu SDM digitalnya itu program e-learning bisa, jadi potensinya itu nggak cuma offline tapi juga bisa e-learning gitu ya. Lalu data governance-nya itu kebijakan satu data Indonesia ya diharapkan. Lalu untuk time bound-nya itu digitalisasi layanan itu setiap itunya itu Desember 2025 ya, untuk melihat apakah jumlah layanan itu sudah sesuai target atau lebih target atau kurang gitu. Lalu indeks SPB-nya itu dilihat secara triwulan 2025. Lalu SDM digitalnya itu Q4 2025, dan juga data governance itu kayak per 6 bulan ya untuk melihatnya.
Lalu indeks e-government-nya itu atau governance digitalnya itu indeks e-gov ya, bisa dilihat tadi OSI dikali 0,34, lalu TI-nya dikali 0,33 dan HCL-nya dikali 0,33. Nanti itu hasil perkaliannya dijumlah. Nah, PS ini tuh bobotnya tuh 34% itu online service index-nya. Ketersediaan layanan digitalnya, dilihat dari ketersediaan layanan digitalnya, aksesibilitas portalnya, kualitas kontennya, dan juga bagaimana respons waktunya dan juga layanan transaksi online. Skornya tuh 0,72/1. Lalu telekom infrastruktur indeksnya bobotnya itu 33%, dilihat dari penetrasi internet ASN-nya, kendala jaringannya bagaimana, dan juga infrastruktur mobile, serta konektivitas data center-nya. Skornya itu 0,65/1. Lalu HCI-nya itu Human Capital Index, itu sebesar 33% ya. Dilihat dari literasi digital ASN-nya bagaimana, kapasitas pelatihannya tadi, lalu tingkat pendidikan IT-nya, dan juga investasi digital. Inovasi digital. Nah, tadi itu dia berarti ringkasan bagaimana cara KPPA ini menuju pelayanan publik yang berkualitas. Tadi sudah menetapkan 50 strategis TI, terus juga dengan aset strategis, dan ada juga 4 sasaran smartnya, dan juga indeks e-gov itu 0,68. Nah, di sini itu ada analisis governance matrix dari KPPA. Ya, ada 6, mulai dari bisnis monarki, di bagian IT principles, bagian input itu ada menteri dan juga sekretaris kementerian, di bagian sisinya itu ada menteri, di bagian IT arsitektur, IT infrastruktur, strategis, dan juga business application, bagian input dan juga decision itu oleh pimpinan kementerian dan juga menteri. Nah, tapi di bagian IT investment dan juga prioritization itu ditambah dengan Kementerian Keuangan di bagian input dan juga Bappenas. Dan decision itu masih menteri. Lalu di IT monarki, ini tuh untuk IT principles bagian input ada unit IK, decision itu CEO, lalu IT arsitektur itu inputnya dari tim arsitek SPBE, lalu decision itu ada CEO. Di IT infrastruktur strategis itu bagian input ada tim infrastruktur TI, lalu di bagian decision itu ada CEO. Nah, di bagian business applicationist dan juga IT investment dan juga prioritization, bagian input decision itu oleh unit IK dan juga CEO. Nah, di yang ketiga itu di feudal, ya, itu principles-nya itu bagian input ada unit eselon 1 dan juga dinas daerah, lalu decision-nya itu oleh kepala unit, lalu di IT arsitektur bagian input dan decision-nya itu oleh unit IT internal dan juga kepala unit, lalu di IT infrastruktur strategis itu ada tim IT lokal dan juga kepala unit daerah di bagian decision-nya. Lalu di bagian business applications itu inputnya itu pengguna layanan ya, dan juga decision-nya itu kepala unit. Lalu di bagian IT investment dan juga prioritization itu inputnya itu unit daerah dan juga decision-nya itu kepala unit. Nah, lalu yang keempat itu federal, yang mana IT principles-nya itu tuh IT principles, IT arsitektur, dan juga IT infrastructure strategis, bagian input dan decision-nya itu oleh kementerian, CEO, dan juga dinas daerah. Lalu di bagian decision-nya itu untuk menteri dan juga CEO. Nah, di bagian IT investment dan juga prioritization itu kementerian dan juga IT. Lalu di sini itu menteri dan juga CEO. Nah, lalu yang kelima itu ada IT 2 Poli, di bagian IT principles itu ada bagian inputnya itu ada menteri dan juga CEO, di sisinya itu ada menteri dan juga CEO lagi. Lalu di IT arsitektur itu inputnya ada CEO dan juga pimpinan, lalu di sisinya itu CEO dan menteri. Nah, di IT infrastructure strategis itu ada CEO dan pimpinan dan juga CEO dan menteri. Nah, tapi di bagian business application-nya input itu berdasarkan unit dan juga IT. Lalu di sisinya itu tetap oleh CEO dan juga unit layanan. Nah, di bagian IT investment dan juga prioritization itu inputnya oleh menteri dan juga CEO, di sisinya itu oleh menteri dan juga CEO. Nah, di bagian anarki ini baik dari IT principles, IT arsitektur, IT infrastructure strategis, lalu business application dan juga IT investment dan juga prioritization itu input dan decision-nya itu oleh individu semuanya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.